Power Breakfast. Power Breakfast pagi hari ini bersama pegiat perempuan yang pernah menjadi ketua DPP sebuah partai politik, namun kemudian mengundurkan diri dan kini sering terlihat mendampingi kegiatan ketua umum PSSI yang juga Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, narasumber kita pagi ini adalah seorang perempuan atau tepatnya pegiat perempuan dan juga pegiat sepak bola. Ada Mbak Samara Amani Alatas. Halo Mbak Samara, selamat pagi. Apa kabar Mbak? Pagi, selamat pagi. Sekarang baru kedengeran. Mbak Samara, mohon izin Mbak, boleh di kameranya dirubah menjadi landscape? Oke. Supaya bisa tampilannya di YouTube-nya Sinta lebih bagus. Nah, ini view-nya aman? lebih aman ya, Siap. lebih keren. Siap. Lagi sibuk apa nih Mbak Samara sekarang Mbak? Sekarang saya lagi sibuk banyak sih, rata-rata fokus ke program-program yang pro perempuan. Kita sekarang saya buat sebuah komunitas namanya Teman Sandar. Kita lagi memberikan bantuan usaha ketiga perempuan-perempuan yang baru mulai usaha. Juga kita memberikan bantuan ke korban-korban kekerasan seksual. Ya sembari kita ya support lah, berharap ada perbaikan untuk sepak bola kita ke depan. Ini kayaknya akhir-akhir ini lagi sibuk banget ngedampingin Pak Erick Thohir. Tempo hari sempat kelihatan juga lagi ngunjungin, sempat sidak ya ke beberapa stadion yang akan dipergunakan untuk Piala Dunia U20. Memang sekarang jadi pengurus PSSI atau gimana sih? Enggak, saya tuh sama Pak Erik itu kan kenal lama. Kita kenal dari tahun 2018 lah. Ketika itu menjelang pemilu 2019, jadi kenal lama, kenalan. Terus kemudian beliau ditunjuk oleh Pak Presiden jadi Pak Jokowi jadi ketua tim kampanye nasional. Dan kebetulan saya waktu itu jadi salah satu wakil direktur di ketua tim kampanye nasional. Nah, di prosesnya itu saya kenal dekat dengan beliau, belajar dari beliau. Nah, sekarang ketika saya baru pulang dari Amerika, salah satu hal yang karena kami dekat gitu ya, saya ya belajar sebagai anak muda, apalagi sekarang saya udah nggak di partai gitu kan, saya banyak ingin membangun usaha, membangun portofolio politik yang independen gitu. Nah itu saya merasa belajar, ya anggap aja Pak Erik lagi mentoring saya lah. Oke, kalau ngomongin tentang Mbak Samara ini, saat berkegiatannya dulu pernah di partai politik. Nanti sedikit banyak kita akan ngobrolin tentang politik juga ya. Kira-kira kiprah politiknya tahun 2024 gimana nih? Nah, lihat kondisi yang sekarang juga. Nah, kalau ada pendengar atau netizen yang mau interaksi langsung juga dengan Mbak Samara, boleh. Silakan Anda bisa telepon juga di 0215869.000, SMS WA 0811806543, atau yang mau komentar di kolom komentar di YouTube-nya Sinta, silakan Anda juga bisa sampaikan komentar di komentar YouTube-nya Sinta. Nah, ngomong-ngomong pagi ini, sekarang hari Senin. Biasanya kalau orang biasa atau pejabat-pejabat atau public figure, hari Senin itu mengawali hari dengan berbagai macam kegiatan. Nah, hari ini masih di rumah atau gimana nih, Mbak? Masih di rumah, pagi ini masih di rumah, nanti jam 10 baru ada kegiatan. Biasanya kalau pagi-pagi ngapain aja tuh? Kalau hari Senin mengawali hari, kegiatannya apa aja sih? Olahraga atau sarapan dulu atau gimana? Biasanya saya sih selalu olahraga jalan pagi. Cuma sekarang belakangan ini agak kurang baik lah. Agak berkurang. Tapi biasanya bangun tidur, saya minum air putih hangat gitu kan. Terus kemudian jalan kaki 30 menit, baru sarapan gitu. Tapi ya biasanya sarapannya yang nggak terlalu berat lah. Karena biar makan siangnya bisa berat. Makan apa biasanya kalau pagi-pagi sarapan? Telur saya pasti selalu ada telur. Selalu telur, harus itu, harus selalu telur. Karena saya selalu menganggap telur itu nutrisinya banyak dan mengenyangkan, tapi juga tidak terlalu menggendutkan gitu loh. Jadi dan saya suka telur, saya tuh suka banget telur gitu. Jadi itu selalu saya lakukan di pagi hari gitu. Nah baru setelah itu minum susu atau kadang-kadang minum kopi gitu, tergantung. Itu diapain tuh telurnya biasanya? Di dadar, di rebus atau gimana? Kadang direbus, gonta-ganti, kadang direbus, kadang diceplok, kadang diorak-arik, kadang didadar gitu. Tergantung situasi aja. Pagi-pagi biasa olahraga tadi, jalan. Ada olahraga lain nggak yang jadi favorit yang memang selalu harus nggak boleh lewat gitu, Mbak? Nah, waktu di masa pandemi itu saya suka banget sepedaan. Selalu dulu sepedaan. Cuma semenjak pandemi selesai gitu, Jakarta juga udah mulai crowded lagi ya? Crowded gitu. Kemarin kan saya sempat di New York juga, jadi sempat kosong juga jalanan. Jadi udah berkurang banget lah. Udah hampir nggak pernah sih kayaknya sepedaan gitu. Tadinya tuh selalu. Nge-gym nggak sih? Sempat nge-gym. Cuma aduh, nggak tahu sih, kayaknya di jadwal yang tahun 2023 ini nyari waktu untuk nge-gym dan lain-lain tuh lebih berat aja sih. Tapi ya nggak tahu, mungkin dengan puasaannya nanti bisa kembali lagi sih. Walaupun berat ya puasa kan, tapi Iya.
puasa biasanya kecenderungan jadwal tuh kan lebih lebih santai ya. Mm-mm. Udah prepare apa aja nih Mbak kalau buat puasa kan tinggal menghitung hari ya, tanggal 23 kalau nggak salah nanti ya. Iya, ya ziarah tentunya ke keluarga gitu Heeh. kan yang udah nggak ada gitu kan, nenek aku segala macam itu udah. Terus juga sebenarnya aku nggak banyak prepare yang teknis-teknis sih, karena Mm-mm. kalau soal masak-masakan aku biasanya minta dikirimin mamaku. Lebih gampang ya kirimin Iya, makanan terus tinggal santap aja nanti pada saat berbuka atau pada saat sahur ya. iya. Nah, Mbak ngomongin tentang sepak bola. Klub sepak bola apa sekarang yang atau dari dulu nih suka banget sama klub ini gitu? Real Madrid nih baru pakai baju walaupun semalam kalah ya. Wah, kalah ya El Clasico Kalah, dua kalah dua satu. satu. Dari tahun berapa suka Real Madrid? 2010. 2010. Apa yang bikin Mm-mm. suka sama Madrid waktu itu? Karena Ronaldo waktu itu masih di Madrid. Salah satunya, tapi lebih kepada kakak. Jadi waktu itu aku lagi Oh nonton ya. Piala, iya, waktu Heeh. itu aku lagi nonton Piala Dunia yang di Afrika, yang Mm-mm. 2010. Mm-mm. Terus dukung Brazil banget, dan Brazil ternyata ada satu starnya ketika itu kan kakak. Nah, Iya. terus aku jadi pengen cari tahu nih, si kakaknya main di mana. Dan ternyata dia main di Madrid gitu. Nah, ketika ngeliat dia main di Madrid ya aku suka gitu awal-awal gitu. Walaupun aku Mm. tahu ya dia jelek ya terakhir mainnya ya gitu. Iya. Nah, terus gara-gara itu keikutan, nonton terus. Jadi suka Madrid akhirnya sampai sekarang. Mm-mm, Heeh. Kakak tuh sebelumnya mainnya di AC Milan karena mainnya benar, superior banget ya waktu itu sebagai playmaker di AC Milan. Terus akhirnya ditransfer menjadi salah satu pemain termahal waktu itu di Madrid ya bareng betul. Zidane, Beckham waktu itu ya. Nah, Mm-mm. itu juga yang pada akhirnya sekarang ini berkegiatan dengan Pak Erik kemarin itu untuk terjun juga ke sepak bola. Ya kalau aku sih selalu percaya sepak bola kita tuh perlu perbaikan ya. Hmm. Artinya dulu tahun 2010 tuh aku juga penonton setia timnas, apalagi nontonin timnas di Piala AFF 2010 itu. Hmm. Dan ketika itu saya ingat banget, kita yang tadinya performanya baik di grup gitu, di level grup, tiba-tiba masuk ke final dengan ya kita bisa tahu lah gol-gol yang aneh dan banyak dugaan-dugaan pengaturan skor setelah itu gitu. Hmm. Nah, dari peristiwa itu tuh saya sempat putus asa gitu dengan timnas Indonesia, dengan sepak bola Indonesia, merasa bahwa oh jadi kalaupun kita udah serius gitu, walaupun kita bisa main bagus, kita bisa potensi nggak juara ya kalau kayak gini. Terus apa gunanya ini semua gitu kan? Jadi sempat putus asa, jadi males nontonin dan lain-lain. Hmm. Nah, ketika aku lihat Pak Erik itu terjun dan mau maju sebagai ketua umum PSSI, aku merasa oh ini ada harapan nih, karena ini orang yang biasa menangani sepak bola di level internasional, orangnya Ya. kompeten, orangnya berani, orangnya bisa punya kemampuan manajemen dan administrasi yang baik. Nah, makanya aku support untuk itu, untuk perbaikan. Karena ya meskipun sepak bola itu ya ancur-ancuran, tetap mesti kita ada harapan kan Hmm. Apa aja yang pernah sempat didiskusin sama Pak Erik, Mbak? terkait sepak bola Indonesia. Hmm. Saya kira banyak ya, dan kayaknya apa yang kita diskusikan itu juga semuanya udah dinyatakan Pak Erik gitu secara terbuka kepada publik gitu, keseriusan untuk menangkap mafia gitu kan, yang harus segera segera ditindak gitu kan, terus keseriusan untuk em, semacam apa ya, memperbaiki sebuah sistem gitu. Sistemnya ini kan keahliannya Pak Erik yang memperbaiki sebuah sistem gitu, Hmm. mengganti misal apa, mendengar gitu, mendengar dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 gitu, tapi memperbaiki sistemnya gitu. Nah, salah satu sistem yang diperbaiki kemarin saya sempat dengar juga di Karasehan dengan para asosiasi provinsi, pembinaan itu dimulai jangan di under 20 tapi di under under 9 gitu, jadi di U9 gitu. Nah, jadi Yang lebih muda ketika lagi notabene ya. yang lebih muda Hmm. lagi, karena memulai pembinaan tuh harus lebih dini gitu, harus dilatih gizinya, dilatih cara mainnya segala macam gitu. Nah, itu menurut saya upaya-upaya membenahi sistem gitu lagi, gitu loh. Jadi belum lagi Pak Erik karena sadar bahwa Liga 2, Liga 3, Liga 2 dan Liga 1 itu perlu, ingin memperbaiki manajemen liga mereka, Hmm. beliau ya memberikan keleluasaan itu gitu kepada kepada para para pemilik-pemilik klub baik Liga 1, Liga 2. Tapi yang saya salut di tengah-tengah itu semua, kemarin kan banyak orang protes ya soal Liga 2 berhenti, karena dengan Iya. berhentinya Liga 2 itu ya banyak pemain, banyak wasit, terus pelatih juga jadi nggak dikontrak gitu, jadi nggak dibayar. Tapi Pak Erik untuk cari solusi gitu kan, itu mengadakan mini turnamen gitu. Jadi untuk Liga 2 dan Liga 3. Jadi meskipun meskipun masih ada
ya nunggu sedikit lah ya, walaupun nggak nunggu-nunggu banget sih, karena kan setelah Piala Dunia akan sesegera mungkin dimulai gitu. Dan tetap aja walaupun masih nunggu gitu kan, ya Pak Erik putuskan buat mini turnamen agar mereka bisa dapat pendapatan yang pasti gitu. Jadi menurut saya tuh ya gimana ya, beliau itu kadang bisa mengambil kebijakan yang tidak populer, Ya. tapi juga mencari solusi alternatif untuk ya membuat sepak bola kita tetap berjalan. Nah, ngomongin tentang Piala Dunia U20, Indonesia kan jadi tuan rumah ya bentar lagi, dan akhir bulan ini di tanggal 31 Maret itu akan ada drawingnya peserta-pesertanya. Kita ada di pot 1. Nah, kemarin itu waktu sama Pak Erik sempat keliling dan memantau beberapa stadion, apa feedback yang didapat oleh Mbak Samara? Apa yang Mbak Samara lihat dari kondisi yang sekarang ini, persiapan kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, Mbak? Saya kira sih sebenarnya mayoritas dari stadion-stadion itu siap kok gitu. Jadi pastilah ada perbaikan sana sini gitu, perbaikan-perbaikan pasti. Tapi secara keseluruhan kita tuh sebenarnya siap ya. Tapi tentu kita kan harus tunggu hasil audit kita-nya kan, tanggal 21 ini nih kayaknya. Itu kan mereka akan datang gitu. Jadi em, kalau dari kesiapan, keseriusan sih saya salut ya ngelihat Gelora Bung Tomo misalnya sama Ya, Stadion Sriwijaya yang di Palembang Palembang. itu keren keren banget gitu. Udah beda banget ya. Saya terakhir 2018 ke Sriwijaya Jakabaring, waktu itu Iya, Jakabaring. persiapan untuk Asian Games. Ini sekarang udah Asian Games. berubah total ya sekarang ya berarti. Iya sih, sekarang sih saya lihat makin bagus ya. Termasuk juga untuk Gelora Bung Tomo, saya salut banget sih, keren banget. Saya nggak nyangka jadi sekeren itu. Wah, berarti saya kapan-kapan harus main tuh ke sana, ke Gelora Bung Tomo atau ke beberapa stadion Iya, yang jadi venue untuk Piala Dunia U20 ya. iya. Manahan Solo juga bagus. Termasuk Manahan Solo ada satu tempat latihan kalau nggak salah ya. Yang tempat latihan itu masih sangat bersejarah, tribun itu masih pakai batu. Oh iya, 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 iya. Saya sempat lihat tuh di beberapa foto dan juga video-video yang ada di medsos. Itu dipertahanin Iya, berarti ya. dipertahankan, keren. Oh. Apa sih tujuan utamanya sebetulnya mempertahankan itu? Saya nggak tahu, cuma sih menurut Heeh. aku sih itu sejarah aja ya. Masih Heeh. bayangin aja tribun masih pakai batu, di mana lagi gitu ya, di tribun pakai batu. Yang lain kan tribun kan udah pakai tempat duduk kursi bagus gitu kan. Ya. Masih pakai batu, masih tradisional, emang keren banget sih. Karena itu Heeh. pasti historik kan. Heeh. Mungkin juga ingin memperkenalkan bahwa ini historicalnya Indonesia dan kita mempertahankan jadi kayak apa ya, sejarah yang mungkin kalau dilihat sama orang asing gitu ya, WNA, wah ini keren banget gitu ya, heritage gitu kan ya. Iya. Heeh. Nah, kalau ngomongin sepak bola lagi nih Mbak, dengan kondisi yang sekarang tadi dibilang sama Mbak Samara, Pak Erik eh, mungkin kadang-kadang juga mengambil kebijakan yang non populis gitu dan dipertanyakan sama publik sepak bola Indonesia. Apa sih yang ada di benak Mbak Samara? Apakah ada optimisme yang dibangun dengan pengurus-pengurus yang sekarang ini? Karena kan selalu ya, kalau kita bicara sepak bola itu kan tentang bagaimana manajemen manajerialnya. Gimana Mbak Samara melihat dengan kondisi pengurusnya sekarang ini? Saya kira sih artinya seorang ketua umum, seorang pemimpin, dia harus bisa bekerja dengan siapa aja. Baik dia orang itu orang yang dia suka, orang dia atau bukan orang dia gitu. Karena ya ini kan realita, nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi kan Pak Erik kan nggak memilih orang-orang ini gitu. Pak Erik dipilih sebagai ketua umum, wakil Ya, ketua umumnya dipilih oleh sendiri, voters. betul, exco juga dipilih sendiri oleh voters gitu. Nah, dengan situasi ini dihadapkan kepada beliau, ya beliau harus bisa beradaptasi dan sudah ditunjukkan kok dari sebulan kerja ini beliau bisa beradaptasi gitu kan. Buktinya kita sekarang bakal dapat training center di IKN gitu kan. Terus kemudian kita juga melakukan keseriusan-keseriusan memperbaiki stadion-stadion, ada mesin stitchingnya kayaknya udah nyampe gitu Iya, dari iya. kita, mesin jahit rumputnya gitu kan. Terus kemudian Sarasehan yang fokusnya mengambil keputusan untuk liga gitu, untuk Asprof dan lain sebagainya. Jadi intinya sih sebenarnya ini tentang bisa nggak sih gitu kan, em, Pak Erik bekerja dengan orang-orang ini dengan semua limitasinya, karena itu menurut saya yang membedakan leader dan non leader gitu kan. Saya lihat sih ya beliau sebagai seorang leader bisa melakukan ini gitu. Gitu. Tapi apa yang sebetulnya diinginkan oleh seorang Samara Amani Alatas untuk sepak bola Indonesia sekarang ini?
tentu kan Mbak Samara punya sudut pandang pribadi ya. Saya pengen sepak bola Indonesia kayak gini, tapi way atau caranya kayak gini, jalannya itu harus kayak gini gitu. Gimana sih Mbak? Kalau saya sih sederhana aja mas. Saya tahu orang kalau misalnya ditanya mau apa tentang sepak bola Indonesia, mereka berharap bahwa oh juara ini segala macam. Oh ya tentu saya juga pengen Indonesia juara gitu. Tapi harapan saya itu sesederhana, saya hanya ingin sepak bola kita tuh termanage dengan profesional gitu. Dan menurut saya di tangan Pak Erik dan timnya, Indonesia akan bisa menjadi negara dengan sistem sepak bola yang profesional. Tapi semua itu nggak bisa instan, semua itu perlu waktu. Karena ya tidak ada tidak ada yang instan gitu di dalam sebuah proses gitu. Makanya itu ya kita harus kasih kasih waktu gitu. Apalagi menyelesaikan persoalan sepak bola Indonesia yang udah puluhan tahun dalam 1 bulan kerja ya impossible. Yang jadi persoalan sekarang kan bagaimana ya attitude dari supporter, pemain, manajemen klub. Yang nggak kalah penting dari itu adalah bagaimana wasit di lapangan. Terus juga mafia-mafia yang sempat disinggung beberapa waktu yang lalu, atau mungkin sekarang juga mafia pengaturan pertandingan dan lain sebagainya. Aspek pertama yang kira-kira perlu disentuh dan perlu diperbaikin dulu sektor mana sih sebetulnya Mbak? Sebenarnya lintas sektor ya, karena susah kalau misalnya mengharapkan ada satu bagian, karena ini kan masalahnya multi layer dan kompleks. Tapi kalau misalnya ditanya dari segi mana ya tentu perbaikan liganya dulu, dan itu kan sekarang lagi dilakukan sama Pak Erik. Kompetisinya dulu berarti ya. Betul. Sebagai manajemen wadah kompetisi. pemain timnas nanti kalau dipanggil. Benar. Betul, manajemen kompetisi diperbaiki. Karena kalau saya tuh percaya liga yang bagus tuh akan menghasilkan pemain-pemain yang bagus yang bisa ditarik oleh timnas. Kita lihat aja di masa kejayaannya Spanyol misalnya nih di tahun 2008 sampai 2014 lah, 2013 lah efektif gitu. Kalau kita perhatikan di Spanyol ketika itu 2 kali juara Euro dan 1 kali juara Piala Dunia, ya kan? Itu adalah masa di mana liga mereka sedang berkembang sangat baik gitu. Madrid, Barcelona lagi mendominasi gitu kan. Madrid, Barcelona juga mendominasi Eropa gitu dan menghasilkan pemain-pemain bagus gitu. Jadi pemain-pemain terbaik di Liga Spanyol itu bermain di timnas Spanyol juga gitu. Jadi kerangkanya dua tim ini kan buat timnasnya. Betul. Jadi ya artinya manajemen kompetisi yang baik yang bisa melahirkan pemain-pemain yang bagus di liga itu sangat penting untuk perbaikan timnas, karena kan timnas itu kan mainnya kan nggak setiap saat gitu kan, paling friendly, baru nanti ketika ada kompetisi mereka main intens. Tapi permainan mingguan gitu ya, membangun match fitness, membangun form gitu kan, membangun performa yang stabil itu kan dilakukan di level klub. Nah makanya liganya harus termanage dengan baik. Oke, yang paling penting liganya dulu, termasuk gimana kompetisi wanita ya, karena sekarang ini kan sepak bola bukan cuma pria, dan kita tahu di luar negeri kompetisi sepak bola wanita ataupun perempuan juga banyak diminatin ya. Nanti kita bahas juga Mbak, tapi saya mau menyapa dulu nih, sudah ada satu penelpon yang masuk dan juga ada beberapa komentar yang masuk via WA, nanti saya bacain. Ada Pak Toto di Cengkareng. Halo Pak Toto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Asrofi. Dengan Berry Pak di studio. Oh Berry, sorry. Ya. Suaranya hampir mirip sih. Ya, Pak dikecilin dulu dong radionya supaya nggak feedback. Oh ya. Silakan langsung dengan Mbak Samara, Pak Toto. Ya, selamat pagi Mbak Samara. Sebelum ke bola, pengen tahu aja. Dulu itu Mbak Samara itu kan aktif di partai politik. Tiba-tiba kok lari ke olahraga. Ini bisa diceritakan secara singkat. Apa yang menjadi kekurangan main ke partai politik itu sehingga kok seolah kayak trauma gitu. Tidak nggak lompat ke partai lain atau diriin partai seperti orang-orang lain gitu. Kok tiba-tiba mundur dari partai politik. Sekali lagi, jadi apa yang bikin trauma mengenai soal partai politik di Indonesia ini gitu. Kemudian mengenai soal bola, kalau menurut saya orang awam itu PSSI itu udah manggil pelatih dari luar negeri, udah dicampur sama pemain luar negeri. Nah, kalau main sama orang luar negeri, pemain kita ini kok kayak baru belajar. Tapi kalau sama-sama Indonesia, saya lihat di TV bagus gitu loh. Nah, kayaknya kuncinya itu bukan mendatangkan pelatih yang hebat, mendatangkan pemain yang hebat, itu harus sering-sering bertanding sama luar negeri. Itu istilahnya Pak dibanding lah. Nah, gitu. Jadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Karena apa?
Kalau bola itu kan memerlukan IQ tinggi. Begitu ngadepin musuh yang istilahnya bertolak belakang dengan prediksi sebelum main, nah itu harus cepat menyesuaikan diri dengan musuh lah. Kalau sering-sering bertanding sama orang luar negeri, kalau luar negeri itu begini. Kalau sama-sama Indonesia mah kelihatan bagus, gitu loh. Ini tok yang belum pernah dicoba. Coba ini dicoba, gitu ya. Nah, terus terakhir nih sebentar. Soal politik tapi nanti dijawab aja singkat aja karena ini segmennya bukan politik. Nanti Pak ada segmen politiknya, itu saya simpan pertanyaannya agak-agak di belakang. Oh ya, oke deh. Nah kalau gitu jadi cukup ya? Oke, sudah itu aja. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih. Ya ada Pak Praja di Sentul Bogor. Kita tampung dulu nih Mbak. Siap. Halo Pak Praja. Selamat pagi Mas Ferry. Selamat pagi, silakan Pak. Selamat pagi juga Mbak Samara. Pagi. Salam sehat ya. Salam sehat. Gini loh Pak, kalau menurut saya sebetulnya kita ini udah termasuk bagus. Cuman barusan yang ikutan barusan ada bener juga. Kita harus sering-sering lah sparring, latihan dengan orang-orang luar. Jangan terlalu monoton. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong untuk kepengurusan PSSI dibenahi dulu semuanya deh. Dulu zaman saya mungkin ya usia masih kuat lari. Suka banyak denger ada sekolah bola ya, baik di Bogor itu sendiri, baik di luar dari Bogor itu sendiri. Tapi sekarang kayaknya berkurang gitu loh. SSB gitu maksudnya Pak, sekolah sepak bola? Betul. Kenapa sekarang kok berkurang gitu? Bahkan terkadang terkesan tidak terlalu banyak yang minat atau yang buka SSB gitu. Kenapa? Gitu loh. Terus yang ketiganya, tolonglah. Jangan sampai, ini sudah kelihatan loh, kita pakai pelatih orang luar. Malah yang ketopnya di iklan. Kenapa nggak dibawa klub kita ini? Oke. Cukup ya Pak Praja ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Penelpon terakhir Pak Hairul di Serpong, Tangerang Selatan. Halo Pak Hairul. Selamat pagi Mas Ferry. Selamat pagi Pak, silakan. Ini anunya siapa Mbak Samara ya? Mbak Samara. Saya to the point aja. Saya dulu waktu kecil juga hobi sepak bola. Hanya satu yang perlu saya sampaikan sama saran, khususnya untuk pemain 13 Pak atau penonton. Bisa enggak? Ini kan apalagi ada nanti U20 ya, membawa nama baik orang Indonesia dibawa ke dunia kan ya. Usahain penonton kalau bisa bener-bener diajak main, jadi jangan diajak ribut itu aja sih Pak, singkat aja. Makasih. Oke, terima kasih Pak Hairul di Serpong, Tangerang Selatan. Ini banyak sekali Mbak, tapi nanti yang urusan politik belakangan dulu Mbak, yang bola dulu nih kita jawab. Silakan Mbak Samara. Oke, yang pertama yang politik nanti aja berarti ya? Iya, nanti saya rangkum sekaligus dengan pertanyaan saya nanti yang tentang politiknya. Oke, kalau misalnya soal sparring dengan negara-negara lain, negara-negara lain, saya kira sebenarnya kita udah lumayan lah, beberapa kali udah FIFA Matchday. Kalau nggak salah nih sebentar lagi lawan Burundi. Terus kemudian Argentina katanya lagi penjajakan juga ya? Betul, lagi penjajakan. Kita lihat aja gitu. Nah, terus habis itu kalau nggak salah di Juni lawan Palestina dan lain sebagainya. Tapi gini, saya kira betul, saya setuju bahwa bermain dengan timnas asing gitu yang sudah lebih maju cara bermain bolanya itu pasti akan membuat kita jadi lebih cepat mampu lah, lebih cepat beradaptasi gitu. Tapi tetap saja basisnya gitu kan, basis permainannya itu bukan hanya sekedar main dengan timnas-timnas tersebut gitu. Basisnya tetap adalah dengan memiliki sebuah sistem orkestrasi yang baik gitu, baik manajemen sepak bolanya baik. Kemudian di level manajemen sepak bolanya baik, di level pembinaan usia muda kita juga membina dengan baik sehingga kita bisa scout kita gitu ya, pencari talenta kita bisa mencari talenta terbaik gitu. Nah yang ketiga di level timnas ada persiapan yang clear gitu kan, artinya pelatihnya adalah pelatih dengan visi gitu ya, paham apa yang harus dilakukan. Terus kemudian juga taktik yang dilakukan ini juga sesuai dengan misalnya dengan personel dengan talenta yang dimiliki Indonesia. Dan yang juga tidak kalah penting adalah melatih. Makanya kenapa pembinaan itu menjadi penting sekali. Pembinaan itu sangat penting. Melatih pengambilan keputusan pemain-pemain Indonesia gitu. Jadi apakah pemain Indonesia kekurangan talenta? Saya tuh nggak percaya dengan itu. Menurut saya pemain-pemain kita dari dulu itu jago, punya talenta gitu kan.
talented mereka. Tetapi ada apa yang membedakan pemain-pemain kita terkadang dengan pemain-pemain di luar negeri, itu bukan masalah talenta. Itu masalah pengambilan keputusan gitu, IQ ketika bermain di lapangan gitu. Nah, pengambilan keputusan ini memang sesuatu yang harus dilatih, nggak mudah gitu. Bahkan pemain-pemain barat pun di luar negeri, kalau kita tahu di Real Madrid ada Vinicius, itu butuh waktu yang lama untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat di lapangan gitu. Apakah harus crossing gitu kan? Ya. Apakah harus passing kebalik ke belakang? Apakah harus shooting, golin gitu segala macam. Nah, ini nih pengambilan keputusan seperti ini sangat penting, dan ini bukan sesuatu yang bisa selesai dalam waktu cepat, karena itu harus diajarin mendarah daging sejak dini gitu. Tumbuhnya kemampuan untuk membaca pertandingan dan mengambil keputusan di lapangan itu harus bersamaan dengan tumbuhnya talenta gitu. Jadi itu yang harus juga kita pahami. Selain tadi ya, mungkin kalaupun pelatihnya sekelas Pep Guardiola atau Mikel Arteta yang sekarang sedang memimpin di Liga Inggris dengan Arsenalnya mau ngelatih Indonesia, tapi kalau talentanya kita juga nggak diasah, nggak di manage demikian rupa, juga agak susah ya untuk berbicara gitu. Betul. Ya Mbak Samara ya. Betul. Nah, karena tadi sudah disinggung juga soal membenahi pengurusnya, mudah-mudahan dengan pengurus-pengurus yang sekarang yang baru di bawah kepemimpinan Pak Erik, berarti ada semangat baru. Tapi ada pertanyaan juga Mbak, apa mungkin exco yang lama yang mungkin sekarang sebagian ya, beberapa diantaranya masih ada di PSSI, ini bisa kerjasama dengan Pak Erik atau mendukung Pak Erik? Ini dari Pak Andreas via WA Mbak. Saya kira mau tidak mau semua orang harus bekerja sama dengan Pak Erik ya, dan alasannya sederhana ya. Menurut saya Pak Erik punya sebuah visi misi yang jelas, cara beliau juga clear, dan beliau kan orangnya tegas ya. Yeah. Jadi kalau misalnya memang waktunya harus menabrak, waktunya harus mengambil posisi, beliau akan melakukan itu gitu. Dan saya kira para exco ini pada akhirnya juga harus mengambil posisi yang jelas gitu. Mereka bersama Pak Erik, tidak bersama Pak Erik. Dan saya kira mereka tidak dalam posisi untuk tidak bersama Pak Erik, karena kalau misalnya tidak bersama Pak Erik, solusi apa atau proposal apa yang mereka tawarkan itu sebagai alternatif gitu. Jadi so far sih saya melihatnya ya Pak Erik bisa memimpin, menakodai kapal ini dengan cukup baik ya. Apalagi terkait masalah liga dan lain sebagainya gitu. Jadi kita lihat saja gitu. Tentu kita harus sambil mengawasi, sambil menjaga dan melihat dengan waktu, karena gini, kita tidak bisa menyerahkan semua proses pengambilan keputusan dan semua proses ini kepada PSSI dan percaya bahwa Pak Erik bisa menyelesaikan semua gitu. Saya selalu percaya peran publik, peran supporter itu sangat penting, makanya kita harus sama-sama mengawasi, melihat, dan berharap bahwa Pak Erik ya akan aman dalam posisi ini. Dan kan kalau di PSSI suka banyak intrik-intrik politik ya. Nah, saya berharap dengan visi misi dan program yang beliau bawa, beliau tidak akan diganggu lah, makanya kita harus sama-sama menjaga untuk mengawasi. Oke, karena tadi udah disinggung tentang politik, tadi Pak Toto di Cengkareng dulu aktif di partai politik. Terus sekarang ngomongin olahraga, sepak bola spesifiknya ya. Apa sih yang bikin kapok Mbak di partai politik tadi? Itu paling tidak pertanyaan dari Pak Toto di Cengkareng. Sebenarnya saya nggak kapok dengan partai politik. Artinya saya tuh nggak ada yang traumatis. Pengalaman saya di partai politik tuh happy aja kok gitu. Kalau misalnya saya itu mau nyalek lagi, saya pasti akan berpartai lagi gitu. Nah, alasan saya itu bukan karena saya trauma dan tidak mau dengan partai politik. Alasan saya sih, saya merasa bahwa jalur yang saya ambil tuh lebih baik di luar partai gitu. Jadi memang kan saya selama ini tertarik dan fokus dengan isu perempuan. Nah, selama ini di dalam partai politik gitu ya, isu perempuan tuh bisa saya gaungkan, bisa saya kemukakan, bisa saya advokasi gitu. Tetapi impact-nya dan kemampuan saya bergerak itu lebih luasnya di luar partai gitu. Kenapa? Karena baik tokoh-tokoh publik gitu ya, politisi, artis dan lain sebagainya ingin bekerja sama untuk membangun narasi perempuan yang lebih baik, membantu perempuan-perempuan Indonesia, itu lebih nyaman dengan, bahkan aktivis lebih nyaman dengan posisi saya yang tidak dalam partai politik. Jadi kalau saya di luar partai politik, gerak saya untuk membangun sebuah gerakan berbasis perempuan ini lebih leluasa gitu. Jadi tidak ada yang membuat saya trauma atau anti dengan partai politik. Bahkan saya masih punya banyak teman politisi-politisi, ketum-ketum partai, jadi semuanya baik-baik aja kalau soal itu ya. Dan saya masih tetap berpolitik, tapi berpolitik saya dengan cara lain, nggak harus berpartai. Oke, ini ada pertanyaan juga via WA dari Pak Dede di Jakarta Barat yang menanyakan, setelah keluar dari partai politik sebelumnya, udah berapa partai politik yang nawarin untuk gabung, Mbak? Hitung dulu. 5 lah. 5. Nafasnya sama dengan partai yang sebelumnya? Atau beda-beda? Ada yang dari unsur atau yang bernafaskan agama juga? Ada yang bernafaskan agama ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk nggak gabung lagi di partai politik?
Ya kembali ke keputusan tadi gitu. Saya merasa Hmm. gerak saya akan lebih luas di luar partai. Tapi ya saya sih ya merasa sangat terhormat dan apresiasi partai-partai yang mendatangi saya, dan sampai sekarang saya membangun hubungan relasi yang sangat baik dengan partai-partai yang menawari saya itu gitu. Karena Hmm. meskipun tidak berpartai gitu kan, tidak menjadi kader mereka, kan tetap saya selalu menganggap sampai detik ini partai politik itu instrumen yang sangat penting gitu. Jadi tetap harus kita bangun relasi, kita perkuat gitu kerjasama, karena kita nggak pernah tahu kapan kita membutuhkan partai-partai untuk mendorong sebuah kebijakan-kebijakan yang penting gitu. Hmm. Atau jangan-jangan udah daftar jadi calon anggota DPD nanti untuk 2024? Enggak. Kemungkinan besar saya tidak akan maju sebagai kandidat di 2024. Tapi kemungkinan besar juga saya akan mendukung kandidat di 2024. Oh, sudah mulai bersiap berarti jadi tim sukses Pasti, salah tapi satu kita kandidat. kita pasti, tapi kita kan masih sambil lihat, kalau kata Pak Jokowi kan ojo ke susu. Heeh. Dari yang sekarang sudah deklarasi, berarti bukan yang sekarang sudah mendeklarasikan diri. Menurut deklarasi kan baru satu orang. Iya. Kayaknya nggak ke situ. Oke. Nah, untuk tahun 2024, apakah akan mendukung Pak Erick Thohir? Saya langsung spesifik sebut nama aja. Saya kira itu perjalanannya masih jauh ya. Maksudnya kita harus kasih kesempatan Pak Erick untuk serius membenahi sepak bola Indonesia lah. Hmm. Dan jangan dikit-dikit mikirnya ke 2024 gitu. Karena saya secara pribadi kesian juga gitu. Kesian dengan Pak Erick dan kesian dengan ekspektasi orang gitu. Orang banyak menganggap bahwa Pak Erick cuma mau jadiin PSSI untuk 2024 dan lain Ya, sebagainya. jadi Dan saya betul kira itu loncatan. nggak fair. Banyak Itu, yang bilang ya, kayak gitu. betul, itu nggak fair. Karena kita jangan sampai setiap ada orang bagus dan kompeten yang berani membenahi turun gunung gitu ya, kita selalu mencurigai, oh ini cuma mau cari popularitas dan lain-lain gitu. Kita kasih kesempatan beliau benahi sepak bola. Oke. Mbak Samara dikenal juga sebagai seorang politisi muda waktu di awal-awal yang begitu dikenal publik, sampai sekarang kiprahnya masih terus mewarnai peta politik di Indonesia. Tapi sekarang gimana nih Mbak? Kalau Mbak Samara sudah di luar partai politik, ngelihat kans politisi-politisi muda nanti di tahun 2024 gimana sih Mbak? Ini mungkin sebagai penutup dari Mbak Samara. Oke, saya pikir politisi-politisi muda itu punya peluang besar kalau mereka bisa bertarung. Bertarung dalam artian mereka punya jaringan yang kuat, mereka bisa turun ke bawah, mereka bisa satu frekuensi dengan masyarakat, mereka punya program, dan yang paling penting, mereka punya kemampuan untuk mencari dana gitu. Jadi kalau mereka punya hal-hal ini, kansnya besar gitu. Tapi ya kita harus fair dan realistis. Kalau mereka tidak diberikan kesempatan oleh partai politik untuk memiliki hal-hal ini gitu ya, ya mereka akan kesulitan untuk bisa bertarung. Paling besar dana ya? Saya pikir dana sangat penting ya, karena gimana juga pembiayaan pencalekan itu kan nggak murah-murah juga gitu. Iya. Artinya tetap harus beliin kaos, tetap harus bayarin relawan dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam situasi seperti itu tentu saja ya mereka harus punya keseriusan, partai harus punya keseriusan membuka jaringan untuk membantu mencarikan dana bagi para kandidat ini gitu. Oke. Bukan cuma modal politik tapi modal finansial, yang penting dompet itu yang paling penting juga ya. Betul. Oke, Mbak Samara, makasih loh sudah Terima gabung kasih. di Power Terima Breakfast-nya kasih. Asinta pagi hari ini. Sukses terus untuk Mbak Samara. Selamat pagi. Sampai Sukses ketemu terus lagi. juga untuk Elsinta. Terima kasih.